Dari perjalanan itu kita udah kayak yang dihalangin, jangan pulang, jangan pulang, jangan pulang. Hmm. Ada nggak dari tim Sunda Bocor yang coba komunikasi dengan makhluk bisa? Nggak ada, Nggak karena ada. kita pertama kemasukan itu si Kang Abo ya, si Kang Abo itu kemasukan itu kayaknya itu dedemit yang apa ya, galak gitu kan. Jahil ya? Jahil, jadi kayak penjaganya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Demarang. Saat ini saya sudah bersama seorang narasumber yang ingin bercerita pengalaman pribadinya. Dan beliau katanya pernah bertemu dengan apa, Bang? Sosok lah, Sosok yang gaib ya, Bang sosok ya? gaib, Saat explore ya, Bang ya? ya, Nah, explore. Oke, Bang, bentar. Sebelum saya berkenalan dengan narasumber, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan Kang Ucok ya, Kang. Ucok. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Kang Ucok, Kang Ucok tuh masih personil Sunda Bocor. Masih Baru kayaknya ya. wajah baru di Wajah Sunda Bocor. baru dari Sunda Bocor nih. Ya. Kita collab terus ya, Kang ya. Ya, Kang, sibuk apa nih? kemarin saya sibuk kerja di Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, Jakarta. Cuman di Bandung agak nyantai. Jadi kita ikut gabung ke Sunda Bocor. Berarti baru kemarin-kemarin ya? Ya, baru kemarin. Dalam bidang apa? Elektrikal. Elektrikal. Ya, tukang listrik. Oh, tukang listrik kasar namanya. Kasar nama tukang listrik. Kadek kasetrum kan. Tos sering. Berarti tos kebanyak. Ya, terus kebal. Ya, Kang. Sora aya carita nu menariknya kamari nu explore ka mana kan? Ka Makam Cikutra. Cikutra. Ya, Makam Cikutra, tepatnya Makam Cikutra. Heeh. Awalnya kita mau berangkat itu hari Kamis jam 10 lah, jam 10-an. Kita mulai explore jam 11. Nah, terus kita diantar sama Kang Yono. Kang Yono itu dari sana apa namanya? Penjaga dari ya kuncen ya di sana. Nah, kita awal dari masuk itu kan dari jembatan. Terus dari situ kita udah ngerasain gimana gitu ya, aura bukan ya, dan salah satu kru kita juga ada yang mencium aroma bau nggak enak ya. Bau nggak enak gitu. Itu pas masuk apa ya, gerbang awal, masalah gerbang area. Area itu. Nah, dan terus kita masuk ke apa ya itu namanya, sebelum blok G. Masih bisa dibilang apa namanya, seperempat perjalanan kita cerita dulu di situ. Nah, di situ ada bayangan hitam. Itu tertangkap kamera dan salah satu rekan kami juga ada yang lihat. Setelah itu apa namanya, setelah di situ itu ada suara kakek ketawa. Jelas itu, Kang? Jelas, itu jelas. Itu Kang yang dengar sendiri? Semuanya ada. Nah, makan si Kang Yono juga sempat bilang ternyata ada yang ketawa tadi di belakang. Yang tadi. Dari situ si Kang Yono langsung mengajak kita ke blok G. Ke blok G. Kita langsung berjalan ke sana. Dan di situ kita udah ngerasa nggak enak. Nah, sebelum kita masuk ke blok G, ada kejadian aneh di situ. Apaan tuh? Nah, kita semua tim Sunda Bocor ngelihat si Kang Yono itu lurus, karena kan ke blok itu ke kanan ya, naik tangga itu ke kanan.
kita ngelihat si Kang Yono itu lurus Kang, Mm-mm. padahal belok. Oh maksudnya si Kang Yono di depan. Iya, si Kang Yono di depan, saya belakangnya si Kang Yono. Mm-mm. Jadi kita semua itu ngelihatnya si Kang Yono itu lurus. Mm. Padahal si Kang Yono udah belok ke kanan. Mm. Jadi kita nggak fokus. Jadi Nah. otomatis yang lain ngikut Kang Yono Iya. ke depan Nah, gitu. yang jadi pertanyaannya yang lurus itu siapa gitu. Cuman kita nggak nge-shoot kamera. Oh. Kamera itu lagi nge-shoot ke sebelah kiri. Itu langsung naik. Nggak lama kita mulai explore di Blok G itu. Dan ada satu tim kita juga udah merasakan apa ya, ada yang mendekati, dia udah mulai mau kemasukan kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, gak lama kemudian di situ dia langsung kemasukan. Ternyata di situ apa namanya, udah gerbangnya yang mau kemasuk gitu. Si makhluk goib gitu. Itu apa Kang yang masuknya? Kita nggak sempat berkomunikasi lama. Dia sempat bilang kayak gitu, dia yang kayaknya ngejaga di sini gitu, ngejaga gerbang gitu. Oh. Dan yang masuknya itu. Iya, yang masuk. Dia bicara bahwa dia tuh yang jaga gerbang ini. Ya. Dan kita tuh kan berencana itu bukan di Blok G doang ya kan ya. Terus kata si Kang itu ada yang lebih angkernya tuh di apa ya namanya? wakaf apa ya, wakaf kayak pemakaman noni Belanda. Nah, kita belum sempat ke sana, kita mengalami kejadian yang sangat aneh gitu di Blok G itu. Terus kan banyak juga ada yang lempar kayak yang ngehalangin kita nggak boleh masuk ke sana. Benar. Dan saya pikir juga yang apa ya, yang ngewujud jadi si Kang Yono itu nyuruh kita tuh jangan ke Blok G kan. Yang belok kiri itu. Iya, yang belok kiri itu. Tapi Kang Yono gimana tuh? Si Kang Yono itu belok kanan. Oh, belok kanan harusnya. Harusnya kan belok kanan nih Kang. Nah, si Kang Yono yang kita lihat itu lurus. Gitu. Makanya di situ kita penasaran itu siapa di situ. Tapi itu semua tim ngikutin. Iya. Termasuk saya kan di belakangnya nih ya. Saya di belakangnya Kang Yono. Di situ ada rekan kami yang ngelihat si Kang Yono udah di kanan. Si Kang Abo itu dia sambil terkejut, sambil bilang istighbar. Saya juga ikut terkejut. Ternyata si Kang Yono ada di kanan. Nah, yang lurus itu siapa gitu. Setelah itu kelihatnya yang di depan. Saya ngelihat. Maksudnya sempat ditegur sama anak-anak. Enggak. Kita karena lagi ngesut ke sebelah kiri kan, sebelah kiri itu pemakaman juga agak luas. Jadi kita nggak fokus si Kang Yono itu. Cuman yang kita lihat itu si Kang Yono itu lurus. Lurus ke, bukan ke Blok G ya Kang. Lurus ke, kayaknya nggak tahu itu ke daerah mana karena nggak dijelasin juga sama si Kang Yono. Itu kita langsung ke kanan. Itu kita aneh. Dan akhirnya semua tim ikut ke kanan. Iya, ke kanan. Nah, karena kan yang awalnya itu kita lihat si Kang Yono itu lurus. Nah, dari situ kita mulai mediasi di Blok G. Kita berencananya ke makam Ciputra itu. Ternyata di Blok G itu udah beda lagi auranya. Beda lagi auranya. Ternyata lebih kuat. Lebih kuat. Dan kata si Kang Yono juga kebanyakan yang eksplor ke situ itu nggak lama. Karena terhadang makhluk-makhluk goib di Blok G itu. Nah, dari situ kita mulai balik explore, tidak meneruskan explore. Dari perjalanan enggak diterusin. Kita cuma sampai Blok G. Dari itu kita cuma sampai Blok G. Kita dari perjalanan pulang aja kayak yang ada narik-narik suruh lurus lagi ke sana. Kata kalau misalkan kita diteruskan itu tim kita juga nggak ada udah tepar lah. Karena Kang Abo juga udah berapa kali kerasukan, terus kameramen kita juga
mengalami apa ya namanya, eh, mediasi sama itu. Cuman nggak sempat sempat kemasukan. komunikasi Iya, maksudnya. sempat komunikasi, Heeh. tapi nggak sempat masuk juga sih. Kang Abu kemasukan. Ya, Padahal dia kan udah bisa ngendaliin ngendaliin apa? katanya. Katanya. Ya nggak tahu juga sih kan, mungkin dia terlalu banyak Heeh. kira, Paciu ya badannya lagi paciul baik. lah. Terus pikirannya juga jalan-jalan Heeh. gitu. Ya kita memutuskan untuk balik, tidak meneruskan explore, kita cuma sampai Blok G doang. Hah? Dari perjalanan itu kita udah kayak yang dihalangin, jangan pulang, jangan pulang, jangan pulang gitu. Ada nggak dari tim Sunda Bocor yang coba komunikasi dengan makhluk di sana? Nggak ada, Nggak karena ada. kita pertama kemasukan itu si Kang Abo ya, si Kang Abo itu kemasukan itu kayaknya itu dedemit yang apa ya, galak gitu kan. Jahil ya. Jahil. Jadi kayak penjaganya di situ. Kalau boleh tahu itu sosoknya seperti apa? Katanya sih, kata si Kang Yono setempat itu genderuwo. Terus yang coba ngeganggu kita yang ngelempar-lempar itu sosok pocong yang di sana. Gitu. Jadi banyak kejadian yang di luar nalar ya kan? Ya, di luar nalar dan di luar apa ya namanya. Di situ kita langsung balik di perempat perjalanan. Perjalanan itu si Kang Abo mengalami kayak yang ada yang dorong. Dia sempat terjatuh. Terus si Kang Isan, Kang Parjo tepatnya, Kang Parjo dia mengalami kayak yang ada yang mau masuk. Udah ngerasain ya? Udah mau masuk. Nah, itu belum lama sih kita berjalan lagi. Di pertengahan yang sempat kita cerita itu mengalami lagi ada kayak narik anak kecil. Itu siapa? Katanya sih yang kecelakaan kereta api sama keluarganya di sana. Itu maksudnya narik-nariknya ke siapa? Salah satu tim kita ada yang ditarik buat ke sana. Terus katanya kata si Kang Eno itu dia itu mau minta tolong disempurnain ya. Anak kecil itu. Iya. Dari tim ada yang follow up? Nggak ada. Cuman saya juga baru pertama masuk itu udah ngerasain kayak ada yang mau masuk gitu ke dalam diri saya tuh, udah di tenggorokan. Cuman saya alhamdulillahnya bisa nahan. Ternyata yang kemasukan itu Kang Abo. Setelah mulai panik kita semua, bisa dibilang panik ya Kang ya, bisa dibilang panik. Dan saya memutuskan sama tim kita cut aja, udahan aja gitu. Banyak lah cerita di situ dan ada suara ketawa, ada suara bersiul. Suara bersiul itu paling keras, keras banget. Nah di situ habis si Kang Abo kesurupan. Setelah si Kang Abo kesurupan banyak lagi suara-suara ya, tapi dia tidak berani mewujud. Jadi cuma suara doang ya, dia cuma mengganggu sama suara, terus sama lemparan-lemparan kayak buah jatuh gimana kan, buah jatuh duduk gitu. Nah di situ kita mulai berpikir ini udah ada nggak aneh ini. Udah ada nggak kalau yang saya tahu ya, tim Sunda Bocor ini biasanya orangnya tuh gimana ya, kalau belum tahu gitu itu tuh siapa tuh suka dicari gitu. Si Kang Jadul tuh biasanya penasaran tuh. Penasaran tuh biasanya ya. Karena si Kang Jadul juga gini, kita lanjut explore ke makam Ciputra itu. Kayak yang katanya ada genderuwo sama noni Belanda. Tapi karena di tengah perjalanan kita udah banyak gangguan, terus rekan tim kita juga banyak udah kelelahan mungkin ya, udah kelelahan karena sering kemasukan. Karena si Kang Abo juga udah berapa kali kita udah sembuhin, masuk lagi, sembuhin, masuk lagi. Itu pun berbeda-beda. Enggak sama. Jadi
galalak lah Kang, galalak sih. Kayaknya itu tuh penjaganya. Kita tuh nggak boleh masuk ke makam Ciputra. Kita cuman sampai disebutnya apa ya, itu makam apa ya, pemakaman umum cuman itu kan pemakaman umumnya ya, bukan yang pahlawannya. Kalau yang pahlawan, kalau setahu saya tuh untuk eksplor tuh nggak boleh. Untuk malam tuh memang nggak boleh. Ya karena apa ya, sering terjadi keresahan. Kita juga sebenarnya nggak boleh ke sana, cuman karena kita diantar sama si Kang Yono. Kang Yono tuh bukan tim Sunda Bocor? Bukan, itu tuh narasumber kita. Narasumber kita minta apa ya, menceritakan kisah, katanya mitos di sini ada genderuwo, ada pocong, terus ada kuntilanak, terus ada anak kecil juga sering bermain katanya di luar. Menurut warga sekitar, makanya kita menguap mitos di sana. Betul apa enggak? Ternyata kita baru sampai Blok G, udah mengalami kejadian aneh gitu. Hal yang diceritakan berarti mitosnya benar. Itu benar. Tapi kita belum sempat ke makam Ciputranya. Berarti baru di depannya aja. Katanya baru pertengahan. Blok G itu pertengahannya makam Ciputra. Pas Kang Yono yang mengantar kami itu. Penjaga itunya ya. Ya, bisa dibilang kuncennya di sana. Terus apa ya? Orang tua di sana. Tuh kita langsung pulang nih. Enggak pulang sih, kita langsung jalan ke area yang kita awal untuk ngobrol itu kan. Ngobrol di situ. Sebelum sampai ke area itu, si Kang Abo udah ada yang ngedorong. Dijorokin. Sampai terjatuh gitu Kang. Sampai terjatuh. Nah, itu nggak lama kemudian Kang Parjo kena juga. Ya ada yang nempel katanya di sini ini, serasa berat. Nah, itu kita memutuskan untuk mengakhiri eksplor. Jadi nggak lanjut. Rencananya kita mau ke sana kan, mau ke makam Ciputra itu karena kita penasaran sama yang namanya yang dibilang warga sekitar itu ada noni Belanda. Sempat saya juga kan tadinya mau keluar ke sana. Cuma emang kan kalau dari DT itu segmennya urban legend. Kalau masuk ke makam yang itu mungkin nggak ada ya. Nggak masuk ke kita, makanya kita cuma bikin podcast aja gitu. Oke, Kang Ucok, nuhun pisan. Sami-sami. Setelah itu mau kemana lagi tuh? Kita rencana ada buat explore ke rumah kosong apa ya, Antapani itu. Katanya terbengkalai udah hampir 20 tahunan. Nah, di situ. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah kita berangkat hari Jumat. Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan ya ada kejadian yang diinginkan. Karena itu kan yang kita cari ya Kang ya. Bener Kang. Kalau nggak ada itu nggak seru Kang. Nah benar. Mungkin penonton juga agak bosen kali kalau nggak ada di situ. Oke, mungkin Kang Ucok mau sekalian ke sahabat DT atau ke rekan untuk minta supportnya dari channel Akang, mungkin sekalian boleh? Oh iya, jangan lupa juga like, comment, and subscribe dan share juga ya di DT ya, sahabat DT ya, sahabat DT. Terus like, comment, dan subscribe di channelnya Sunda Bocor. Karena kita sering collab ya kan ya. Sering Jadi sering silaturahmi itu. Alhamdulillah ya. Sahabat DT jangan lupa ya dibantu channelnya kami, baik Sunda Bocor ataupun di balik Temaram. Oke, mungkin sampai di sini aja ceritanya Kang Ucok ya Kang ya. Nuhun pisan ya Kang ya. Sugan kapayuna aya nu langkung seru deui Kang, urang ceritakeun deui. Oke. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari kami, dan ingat
Jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.